Hello students, good morning. How are you today? I hope you are all fine today, okay? Before we study English, I think it should be better for you. We pray together first, okay? Start. Okay, finish. Thank you. Then, for this chapter 6, we are going to talk about what does he do, ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari unit 6, yaitu tentang apa yang dia lakukan, ya. The goal or the function of this chapter is about learning materials about expression of asking for and giving information, ya. Di sini dikatakan untuk penggunaan ekspresi atau ungkapan untuk menanyakan seseorang atau memberikan informasi kepada seseorang. Itu poin satunya, ya. Jadi diharapkan setelah kita selesai belajar ini, kita dapat atau mampu menggunakan ekspresi atau ungkapan tentang bagaimana cara bertanya kepada seseorang dan memberikan informasi kepada seseorang. Kemudian ada lagi yang kedua, topiknya itu simple present tense, yaitu menggunakan penggunaan tenses. Bagaimana caranya kita menggunakan tenses di dalam kehidupan kita sehari-hari yang merupakan habitual action atau kebiasaan sehari-hari. Nah, kemudian yang ketiga adalah W question atau kata tanya. Jadi diharapkan setelah pembelajaran selesai di unit 6 ini, kita akan mampu menggunakan ekspresi atau ungkapan, diulang sekali lagi, ungkapan bagaimana caranya menanyakan seseorang dan bagaimana caranya memberikan informasi kepada seseorang. Kemudian menggunakan kalimat yang sederhana, karena simple, ya, sederhana, simple present tense, jadi kalimat sederhana untuk menanyakan sesuatu dalam kegiatan sehari-hari, atau habitual action atau kebiasaan keseharian. Kemudian W question merupakan kata tanya. Jika kita ingin menanyakan sesuatu, maka kita menggunakan kata tanya untuk mendapatkan informasi dari seseorang. Okay, students, well, I think today we are going to start with expression of asking for and giving information. Are you ready to study? Let's go, students. We start, students. Let's go. You ready? Okay, well, to ask for and give information related to behaviors or function of people, animals, and things in order to identify, to criticize, or to praise them. Jadi di sini ungkapan yang akan kita gunakan ini adalah untuk bertanya atau memberikan informasi kepada seseorang atau orang di sekitar kita, behavior lingkungan, ya, atau function atau fungsi pada seorang atau animals, ya, katanya menjelaskan pada binatang, hewan, and things, sesuatu benda, in order to identify, untuk mengidentifikasi, to criticize, untuk memberikan kritis atau untuk memberikan criticize, maksudnya apa ya? Lupa ibu. Criticize, respons, ya, atau memberikan pertanyaan yang kritis gitu. Kemudian to praise them, atau memberikan pujian kepada mereka, ya, memberikan pujian. Sekarang kritis itu secara kritis, ya. Oke, dan memberikan to praise atau memberikan pujian kepada mereka. Bagaimana sih caranya kita menggunakan ungkapannya? Let's go, you see the sentence, ya. Di sana ada kata asking for information, ya. Ada kata bertanya untuk mendapatkan informasi, ya, atau jawaban. Asking for information artinya bertanya tentang informasi, suatu informasi, ya. Bagaimana caranya kita bertanya? Dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang tersedia di dalam bahasa Inggris.
And then how to respond. Nah, bagaimana caranya menjawabnya kembali? Respon di sini artinya menanggapi ya, menanggapi pertanyaan atau informasi dari ungkapan-ungkapan yang diberikan kepada kita. Nah, bagaimana caranya meresponnya? Kita gunakan apa saja ya di dalam daily life or daily routine activity, dalam kehidupan kita sehari-hari. Okay, let's go. We see the first one ya. Asking for information. Information. What does your father do? Di sini dikatakan, apa yang ayah kamu lakukan? Katanya ya. What does your father do? Apa yang ayah kamu lakukan? Di sini responsnya adalah he is a farmer. Dia adalah seorang petani ya. Bisa jadi ibu tanyakan Lisa, what does your father do? Oh, my father is a teacher, so my father teaches ya at SMP or SMA. And then mungkin pada Tony ibu tanyakan, Tony, what does your father do? Oh, my father is a doctor. My father is a doctor to take care of the patients. Ya itu, seperti itu jawabannya ya. Apa yang ayah kamu lakukan? And other more ya. Kita lihat lagi pertanyaan selanjutnya, nomor 2. Do you always go to school on time? Apakah kamu selalu pergi ke sekolah tepat waktu? Katanya tidak terlambat. Nah, bagaimana caranya bertanya dengan katanya do you? Ya, biasanya simple answer yes or no questions ya. Kita lihat jawabannya. Do you always go to school on time? Oh, the response is yes, I do. I always wake up early in the morning. Katanya, iya, saya selalu bangun pagi-pagi setiap hari, tiap pagi, sehingga pergi sekolah tidak terlambat katanya. Oke, good. Well, it's the responses ya. Kita lihat lagi. Tadi merupakan jawabannya. Next, number 3. How does a butterfly move? Nah, katanya bagaimana? How does artinya bagaimana ya keadaan. How does a butterfly move? Butterfly di sini adalah kupu-kupu. Move kata kerja artinya bergerak atau berpindah tempat, berpindah, moving, move ya. How does a butterfly move? Katanya bagaimana seekor kupu-kupu berpindah ya. Kita lihat the response is it flies in the sky katanya. Oh, dia terbang di udara. Misalnya Rudy katakan, Tony, how does a butterfly move? Oh, it's fly in the sky. Bagus sekali. Dan berikutnya lagi kita lihat, do you study every day? Yes, but I don't study on weekends. Ya, apakah kamu belajar setiap hari? Ya katanya, tetapi saya tidak belajar tidak pada hari akhir pekan. Then, when do you usually have breakfast? Katanya respon is, at about 6. Okay, and then when does the sun set at your place? It's about 7 in the evening. Oke, jadi seperti itu adalah responsnya. Students, I think it's enough for this today. Do you understand how about the asking for information and then the responses about that? Okay, I think it's enough for our lesson today because time is over, I think. And then we meet it again next time. Don't forget to practice your lesson, and then don't forget to practice every day so you can got much English word. Okay, bye-bye. See you next time. Thank you for your attention.